Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk hari ini. Dimanapun rekan-rekan berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini merupakan podcast saya yang pertama, jadi saya agak sedikit gugup. Tapi saya akan melakukan yang terbaik untuk podcast kali ini agar berjalan dengan lancar. Karena ini podcast yang pertama, jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri karena ada peribahasa tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta ya maka tak jadi. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Sumarni, saya adalah mahasiswi semester 1 dengan program studi akuntansi di Universitas Nusa Putra dan NIM saya 202100700074. Nah, selain itu, podcast ini dibuat untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen pendidikan kewarganegaraan yaitu Bapak Dr. Haji Ujang Syarif Hidayat MPD. Beliau merupakan dosen yang mengajar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Universitas Nusa Putra. Dan untuk podcast kali ini, saya akan mengangkat sebuah tema, yaitu tentang globalisasi. Ya, pasti rekan-rekan sudah tidak asing lagi dengan kata globalisasi ini. Jadi, apa sih globalisasi itu? Nah, menurut Yusuf Kala, pada tahun 2005, beliau menyatakan bahwa globalisasi sebagai kemauan bekerja keras, kemauan dan kemampuan mengolah sumber daya alam, serta kemampuan dan kompetensi yang dihasilkan oleh pendidikan dan belajar secara tekun dan ulet, agar mencapai keinginan atau tujuan bersama. Nah, sedangkan dari makna umum, dapat kita jelaskan bahwa globalisasi itu masuknya atau meluasnya pengaruh dari suatu wilayah atau negara ke wilayah atau negara lain dan atau proses masuknya suatu negara dalam pergaulan dunia. Yang penting untuk kita sadari bahwa ketika globalisasi ini kemudian menyeruak ke dalam kehidupan kita, adanya suatu prinsip borderless atau tidak adanya lagi batas antara satu negara dengan negara lain. Prinsip borderless yaitu aktivitas yang sebelumnya hanya terjangkau pada tingkat nasional secara bertahap dan kemudian berkembang menjadi tidak terbatas pada suatu negara. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa melihat apa yang terjadi pada masyarakat dunia saat ini. Nah, contohnya, kita dapat melihat melalui internet tentang perkembangan ekonomi secara global, kemudian ilmu pengetahuan, dan teknologi. Nah, selanjutnya, karena setiap perubahan yang terjadi itu tidak terlepas dari segala tantangan dan ancaman. Nah, dari globalisasi ini kita memiliki tantangan dan ancaman. Yang pertama pada nasionalisme dan internasionalisme, yang kedua pada budaya barat dan budaya Indonesia, yang ketiga industri dan pertanian. Nah, yang pertama tentang nasionalisme dan internasionalisme. Globalisasi memunculkan kekhawatiran yang meluas bahwa kedaulatan suatu negara akan digerogoti. Oleh sebab itu, pemerintah harus memiliki strategi agar pengelolaan negara memperhatikan perkembangan dunia global pada saat ini. Kita bisa lihat ada beberapa bidang, misalnya dalam sistem kemiliteran, kita memang belum bisa menyaingi negara-negara maju, sehingga untuk mensuplai senjata dan sebagainya kita masih mengandalkan dari Amerika Serikat, misalnya. Tetapi apa yang dimiliki oleh negara maju, mereka kalah dalam bidang pertanian atau agraris, karena negara kita merupakan negara yang subur dan bagus akar pertaniannya. Di sini kita masih memiliki daya saing yang cukup baik dalam bidang agraris. Kita bisa menghasilkan misalnya tanaman padi, kemudian karet dan kelapa sawit yang tentunya ini tidak dimiliki oleh negara Amerika Serikat ataupun negara-negara lain. Nah, tentunya inilah mengapa bahwa globalisasi erat sekali kaitannya dengan sistem ekonomi. Yang kedua tentang budaya barat dan budaya Indonesia. Nah, globalisasi ini masuk melalui infiltrasi budaya barat. Katakanlah kita pernah mengalami demam K-pop atau Korean style
betapa remaja kita sangat mengandungi sekali dengan fenomena Korean Style itu. Itu adalah salah satu aspek globalisasi dari segi budaya. Kemudian bagaimana dengan budaya Indonesia? Ya, tentunya generasi muda kita masih banyak yang turut melestarikan kekayaan budaya kita di kancah internasional. Misalnya saja pada pagelaran-pagelaran seni budaya yang menampilkan tarian-tarian khas Indonesia maupun dari busana-busana di negara kita. Desainer-desainer kita banyak digunakan karyanya dan jasanya oleh perancang-perancang busana ternama di Eropa maupun Asia. Salah satunya batik. Batik kita juga sudah terkenal sebagai ciri khas identitas nasional yang menjadi kebanggaan dan sampai ada museum tersendiri di Jerman untuk memperagakan atau memajang batik dari Indonesia. Yang ketiga dalam bidang industri dan pertanian. Industrialisasi yaitu proses peralihan dari masyarakat pertanian menuju masyarakat industri. Hal ini tentunya juga menyisakan banyak hal. Kita bisa lihat misalnya buruh yang diupah dengan sangat murah sekali, yang nantinya produk-produk yang akan dihasilkan para buruh sendiri dihargai dengan sangat mahal. Kita bisa sebut misalnya beberapa merek ternama seperti Nike, Gap, ternyata pabriknya di Indonesia dan yang membuatnya juga orang Indonesia, tetapi kita sendiri yang menjadi para pekerja itu. Seringkali tidak bisa menikmati barang mewah yang diproduksi. Itu adalah suatu masalah besar. Dan itulah mengapa pada tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh atau May Day, yang menuntut kesamaan hak, kemudian penyetaraan pekerjaan dan sebagainya. Dari tahun ke tahun, kelompok pengusaha dan pemerintah terus bergaining. Tetapi seringkali buruh dengan segala konsekuensinya harus kembali menerima aturan dan sistem yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Di antaranya mereka yang gugat adalah sistem outsourcing, kemudian jam kerja yang sangat padat, tunjangan kesehatan, dan tunjangan kesejahteraan lainnya. Nah, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, ada beberapa hal yang harus kita sikapi sebagai warga negara Indonesia dalam menyikapi globalisasi. Nah, salah satunya dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar nilai-nilai keluhuran bangsa Indonesia tidak mengalami kelunturan. Selain itu, kita mencintai produk dalam negeri dengan cara kita menggunakan serta mendukung produk dalam negeri. Yang ketiga, menyaring informasi dan budaya yang masuk agar dapat mengenal apakah perubahan tersebut membawa dampak positif dan negatif. Tentunya kita ambil dampak positifnya dan kita buang dampak negatifnya. Yang keempat, melestarikan kekayaan serta tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun oleh generasi sebelumnya. Yang terakhir, memupuk nilai nasionalisme dalam diri dan dengan mencintai negara serta kebudayaannya. Nah, itu merupakan suatu materi ataupun tema podcast hari ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan dan mohon maaf apabila ada kesalahannya karena saya juga masih dalam proses tahap pembelajaran. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di podcast atau video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.